Sudah. Sudah mulai ya Mbak ya? Yuk, Siap. Loh, tadi ya. Mulai Mbak. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Bayu. Jadi kali ini saya nggak sendiri ya. Saya ditemani dengan Mbak Kenny ya. Mbak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengulik tentang pemagangan ke Jepang ya. Jadi apa itu syarat-syaratnya, kemudian prosesnya dan lain-lain ya. Jadi teman-teman yang masih kepo tentang pemagangan ke Jepang atau yang pingin punya cita-cita ke Jepang, jadi wajib nonton video kita ini sampai akhir ya. Sampai Jadi, akhir, jangan tinggalkan live ini di tengah benar. jalan, tapi tonton sampai akhir Sampai biar akhir. semua informasi Dapat bisa didapatkan, benar banget sekali. Nah, jadi kan gini Mbak, banyak teman-teman kita nih yang belum tahu tentang pemagangan ke Jepang. Apa sih magang Jepang itu? Tolong bisa dong dijelaskan Mbak. Pasti banyak banget sih teman-teman yang semuanya yang belum tahu apa itu magang di Jepang, Iya. terus bagaimana caranya untuk pemagangan di Jepang. Nanti Benar. kita melalui live ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang itu Iya. semua. Tapi sebelumnya saya mau menceritakan sedikit tentang memperkenalkan apa itu LPK Arcadia. Itu kan mungkin semua teman-teman juga banyak yang belum tahu LPK Arcadia itu apa. Jadi LPK Arcadia itu adalah lembaga pelatihan kerja yang mempunyai program pelatihan bahasa dan budaya Jepang untuk program pemagangan di Jepang. Tapi di sini kita nggak cuma tadi pelatihan bahasa sama budaya enggak, tapi ada juga pelatihan fisik, mental sama di kedisiplinan. Dan semua materi yang ada di LPK Arcadia ini sudah oke dan sudah mengikuti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan Jepang. Sudah dibutuhkan sama pihak Jepang. Dan semua kurikulumnya itu juga di bawah pengawasan lembaga pengawas kita yang di Jepang. Jadi semuanya kurikulumnya udah oke, kita sudah SO juga, kita juga SO Mas. Sudah SO juga. Jadi kita udah memiliki izin SO, Sending Organization, atau lembaga pengiriman. Itu ada dia. Itu bisa dilihat untuk percaya apa kan biasanya ada yang nggak percaya. Iya, betul. Maka dia udah SO apa belum? Udah SO apa belum? Itu bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di websitenya binalakas.kemenaker.go.id. Nanti di sana bisa dilihat di daftar Sending Organization. Nanti tulis aja namanya LPK Arcadia dan di sana nanti pasti ada informasinya semua tentang Arcadia. Bisa dilihat di situ Mas. Jadi nggak salah beragu untuk bergabung sama Arcadia karena kami udah SO. Lalu tadi kembali ke pertanyaan awal tentang pemagangan ke Jepang. Apa sih pemagangan ke Jepang? Jadi ini untuk pemagangan itu magang itu sebenarnya adalah sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di luar negeri oleh lembaga pendidikan di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Dan magang ke Jepang pun ada tujuannya Mas. Tujuan yang pertama itu adalah mencari ilmu pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua itu untuk memahami, untuk meningkatkan etos kerja Jepang, kedisiplinannya bagaimana di Jepang seperti itu. Nggak kalah pentingnya juga untuk meningkatkan kesejahteraan pemagang itu sendiri sama anggota keluarga. Jadi manfaatnya banyak dari pemagangan ke Jepang itu sendiri. Nah, biasanya kan juga banyak yang tanya ke saya sih, Mbak, ini magang ke Jepang ini sama nggak sih Mbak sama TKI gitu? Agak berbeda ya teman-teman. Jadi kalau untuk TKI itu ketika nanti sudah sampai
sampai ke luar negeri, ke tempat kerjanya itu kan nanti dilepas, benar-benar dilepas, benar-benar bekerja sendiri. Sedangkan untuk siswa magang itu ketika nanti sampai di Jepang masih ada pengawasan. Oh seperti itu. Jadi di Indonesia kita awasi, di Jepang juga ada pengawasan juga. Nah kita juga punya lembaga pengawas di Jepang yang kita sebut biasanya KUMIE. KUMIE ya. Jadi untuk bisa diceritakan aja ke orang tua kalau ingin ke Jepang tapi kok takut nanti kenapa-napa di Jepang nggak usah takut. Di sana kita punya KUMIE, punya lembaga pengawas. Di sana nggak dilepaskan, di sana masih diawasi karena memang masih menjadi siswa magang. Istilahnya nanti dijelaskan aja sama orang tua seperti ketika SMK kan ada magang biasanya ya. Seperti praktek ya. Praktek kerja. Nah sama seperti itu masih diawasi sama sekolah. Bedanya prakteknya di Jepang, gaji juga. Yang tentunya nggak kecil ya kan. Nah jadi kalau di Jepang ada masalah itu kita kan ada KUMIE itu, jadi itu bisa dilaporkan ke KUMIE itu. Nanti KUMIE langsung membantu kalian. Jadi nggak usah khawatir kalau di Jepang ada masalah. Gimana kalau di Jepang kayak gini. Jadi di sana kan ada pengawas kita juga. Jadi kalian langsung saja hubungi KUMIE atau hubungi kita juga bisa. Jadi agar dia juga nggak lepas tangan untuk siswa-siswanya yang sudah berangkat ke Jepang nantinya. Nah, kemudian apa yang didapatkan peserta magang ketika sudah menjalani magang itu? Magang di Jepang. Gaji udah pasti. Gaji udah pasti ya. Gaji udah pasti dapat. Terus nanti akan dapat juga ranking atau seperti dana pensiun itu. Terus gensen dapat. Lalu nanti dapat sertifikat audit. Keterampilan juga pasti dapat, etos kerja di Jepang juga pasti dapat. Banyak yang akan didapatkan, banyak keuntungannya. Nah kan ngomongin gaji Mbak, sebenarnya berapa sih gaji yang didapatkan di Jepang ini Mbak? Gaji di sini saya ngomonginnya gajinya gaji udah bersih ya. Gaji bersih ya. Termasuk semuanya itu minimal itu 10 juta. Minimal 10 juta. Terus kalau yang biasanya itu maksimalnya 15 juta, tapi saya nggak bisa ngomongin maksimalnya ya. Kita ambil minimalnya 10 ya sampai 15. Karena kenapa saya nggak bisa bicara tentang maksimal? Karena nanti ketika di Jepang dan lembur itu juga nanti dapat gaji. Ada lemburnya juga ya. Nanti akan lebih lemburan itu kan biasanya lebih banyak ya daripada gaji aslinya. Jadi itu bisa kalau lembur terus pasti gaji lebih dari 15 juta. Dipastikan lebih dari 15 juta. Jadi gaji bersih itu sudah 10 sampai 15 juta. Jadi teman-teman yang pengen nikah muda bisa mempersiapkan diri dari sekarang untuk magang ke Jepang. Nah, tadi kan ngomongin apa Pak? Ranking, kemudian ada gensen ya Mbak ya, kemudian ada sertifikat audit. Nah, apa sih Mbak? Pasti banyak teman-teman yang belum tahu tentang ranking, gensen sama audit itu, jelaskan Mbak. Yang pertama itu ranking. Ranking itu namanya juga atau disebut dana pensiun. Jadi magang kok dapat dana pensiun ya, enak banget kan. Nah itu nanti biasanya itu per bulannya bagi pemagang itu ada angsuran pensiun, angsuran dana pensiun. Dan ketika nanti sudah selesai magang kembali ke Indonesia itu dananya bisa dicairkan. Nah itu ranking. Nah kalau gensen itu sisa pajak penghasilan. Jadi pekerja pemagang juga di Jepang itu nanti membayar pajak penghasilan juga, tetapi itu ada keringanan dari pemerintah Jepang karena apa? Karena dianggap pemagang di Jepang itu masih mempunyai tanggung jawab atau tanggungan keluarga yang ada di Indonesia. Nah, tanggung jawabnya itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan bukti pengiriman dana atau uang dari pemagang ke Jepang ke Indonesia melalui badan pengiriman uang yang resmi. Jadi ketika nanti selesai magang kembali ke Indonesia bisa dicarikan dengan cara kwitansinya itu atau bukti transfernya itu jangan dihilangin. Jangan dihilangin. Jadi kalau di Jepang kalau ngirim uang ke Indonesia bukti transfernya itu jangan sampai hilang ya Mbak. Atau enggak ketika 3 tahun di sana kemudian mau pulang kalian minta itu bukti transfer itu ya Mbak untuk mengurus gensen tersebut. Jadi seperti itu. Terus yang tadi terakhir sertifikat audit ya. Sertifikat audit itu seperti sertifikat bukti bahwa sudah pernah bekerja di Jepang. Bukti bekerja gitu ya. Bukti bekerja di Jepang. Ketika nanti pulang ke Indonesia dan mau mendaftar
daftar ke perusahaan utamanya, terus punya sertifikat audit itu pasti akan memiliki nilai lebih dibanding pelamar lainnya. Karena emang di Jepang kan emang etos kerjanya kan tinggi, berarti kedisiplinan juga tinggi, jadi kan punya nilai plus tersendiri ya Mbak ya. Nah, kemudian fasilitas yang didapatkan di Jepang itu apa Mbak? Fasilitas yang didapatkan di Jepang sudah pasti seperti apartemen atau asrama itu nanti dapat, dan itu udah lengkap dengan isinya, dengan semuanya udah ada. Jadi ketika pemagang sampai di Jepang nggak perlu pusing-pusing, nggak perlu ribet-ribet cari tempat tinggal, sudah dipersiapkan. Jadi semuanya. nggak usah nyari-nyari itu, udah dipersiapkan dari perusahaan. Dari perusahaan itu kadang juga ada sepeda juga loh per asrama, ya? per apartemen kadang-kadang ada sepeda juga, pasti ada juga. Itu untuk alat transportasi disediakan. Jadi nggak usah bingung dari apartemen mau ke tempat kerja pakai apa, ada sepeda biasanya. Jadi kalau untuk ke pasar gitu, kalau ke apa kan nggak usah pakai taksi kan mahal di sana, emang taksi kan memang mahal. Kemudian di sana emang banyak orang Jepang juga kalau ke sekolah, ke pasar itu emang pakai sepeda, jadi seperti itu ya. Alat transportasi utamanya itu emang sepeda. Jadi emang nggak ribet sih di sana. Polusinya kan juga nggak ada polusi. Nah tadi fasilitas sudah ya Mbak ya. Nah, kenapa sih Mbak harus memilih Arcadia nggak LPK lain nih? Alasannya apa? Ya, alasannya cuma satu, karena Arcadia udah SO, kita udah memiliki standing organization, sudah memiliki izin untuk mengirimkan pemagang sendiri oleh Arcadia. Jadi sebagai contoh gini, banyak banget sih kemarin juga yang bilang ke saya gini, Mbak, saya itu kemarin udah pernah belajar di LPKA, tapi ketika saya mau wawancara job, saya diajak ke LPK di Bandung, saya diajak ke LPK di Jakarta atau mana-mana gitu. Itu karena LPK-nya belum SO teman-teman. Nah, tapi jadi untuk mendapatkan job harus ke LPK yang udah SO. Nah, sedangkan Arcadia ini udah SO. Jadi dari awal belajar nanti siswa akan belajar pendidikan bahasanya dari Arcadia, di Arcadia. Wawancara jobnya di Arcadia, dapat jobnya juga di Arcadia, menunggu dokumennya nanti di Arcadia, lalu berangkatnya juga pasti dari Arcadia. Jadi nggak usah lari-lari ke LPK lainnya. Nggak dilempar sana sini ya. Jadi dari awal sampai akhir itu tetap di LPK. Tetap di LPK Arcadia. Apalagi ini buat teman-teman Purworejo di daerah Purworejo nih yang pingin banget magang ke Jepang tapi tahunya ada LPK SO di luar Purworejo, kesempatan buat teman-teman juga ya Mbak ya. Buat ini ada LPK SO nih yang ada di Purworejo. Nggak usah jauh-jauh, ya kan keluar kota gitu. Nggak jauh-jauh juga dari orang tua ya kan. Nah nanti 3 tahun mau magang di Jepang, masa sekarang belajar jauh dari orang tua. Jadi kesempatan mumpung ada Arcadia di sini gitu. Nah kan untuk tadi apa udah ya? Kenapa harus milih Arcadia? Nah, jobnya sendiri itu apa Mbak di LPK? Jobnya kita udah banyak Mas. Mau disebutin satu-satu atau gimana? Lebih baiknya satu-satu sih ya, biar bisa memilih juga, bisa mencatat juga. Bisa dicatat juga teman-teman. Untuk semua jenis jobnya ini saya bacakan nggak apa-apa ya, soalnya banyak banget. Saya bacakan yang ada pekerjaan produksi makan siang medis di lembaga kesejahteraan di Jepang sana. Terus pembuatan roti, perancang bangunan, pengepresan logam, pemasangan cetakan beton, pembersihan gedung, panel distribusi listrik dan panel kontrol, pengelasan semi otomatis, penggalian tanah, pengecoran beton, penempelan tembok interior dalam rumah, pembuatan sumur dengan pengeboran, pekerjaan lembaran logam interior dan eksterior, pekerjaan pemasangan lapisan kedap air, pekerjaan finishing perakitan mesin, pekerjaan pemadatan tanah, dan ini yang terakhir ini baru aja kemarin ini pembuatan sumur dengan pemancang. Banyak banget ya. Banyak ya. Tadi saya nyebutin lebih ya. 10 lebih. Gak usah khawatir teman-teman. Jadi kalau di Arcadia ini job udah banyak. Milih ya Mbak ya. Pilihnya di yang mana ya? Banyak juga permintaan dari Jepang juga udah mulai banyak juga. Jadi ayo mulai mendaftar sekarang juga kalau yang ingin
Jadi setiap bulan tuh rata-rata setiap bulan ada ya. Ada. Kadang kemarin malah 1 bulan itu Pernah 3 kali. 3 kali ya Mbak ya. Pernah 3 kali wawancara 3 kali dalam wawancara. 1 bulan. Jadi nggak usah ragu-ragu ya buat daftar. Mm-mm. Nanti pikirnya ada jobnya enggak? Nanti banyak. Tadi disebutkan ada Ada. berapa Mbak? Lebih dari 10. Lebih dari 10 ya Mbak ya. Jadi nggak usah Macam khawatir. job. Nah kemudian apa aja syarat dan berkas yang diperlukan untuk calon pemagang Mbak? Syaratnya yang pertama Hmm. adalah yang pasti umurnya Hmm. minimal itu 18 tahun. Minimal 18 tahun. Maksimalnya 26 tahun, maksimal ketika masuk di atas dia 26 tahun. Tapi jika mau ada nih kok yang aduh umurku udah 27 tahun tapi 27 ingin tahun. magang di Jepang, Iya. kita perbolehkan Perbolehkan? dengan syarat Ada syaratnya. ada syaratnya Apa sudah itu? pernah belajar bahasa Jepang sebelumnya. Jadi nggak mulai dari nol. Jadi sudah pernah belajar dunia itu Sudah boleh. belajar, itu boleh umur 27 tahun. Terus syarat selanjutnya adalah untuk pria wanita tinggi pria minimal 155, wanita 150. Pria 155, wanita minimal 150. Untuk tinggi seumpamanya tinggi pria 153 nih ya Mas, ada yang 153 tapi ingin daftar magang di Jepang, kita perbolehkan asal tingginya tidak 149. Oh berarti kalau sekitar 2 cm, 3 cm itu masih bisa. Masih bisa. Tapi kalau berapa kan? 149. 149. Berarti kalau Lebih lebih dari dari 5 udah nggak bisa ya Mbak? Bisa, iya. Nah, syarat yang nggak kalah penting lagi adalah minimal pendidikan minimalnya SMA, SMK atau paket C. Jadi untuk kita mohon maaf untuk yang lulusan SMP itu belum bisa karena memang ketentuannya dari Jepang seperti itu minimalnya Minimal harus SMA, SMK sama paket C. paket C. Ketentuan yang lainnya juga nggak boleh bertato. Nggak boleh bertato. Untuk cowok nggak boleh bertindik. Nggak boleh bertindih. Pasti tidak buta warna, Tidak buta warna. tidak ada riwayat patah tulang, tidak juga cacat, tidak ada cacat fisik. Yang itu syarat-syaratnya. Itu syaratnya. Terus tadi berkasnya ya. Berkasnya. Nah, ini berkas wajib itu ada KTP, KTP asli. Asli. KTP asli ya. Berarti ya. akte, Akte asli akte juga ya. kelahiran asli, Akte akta kelahiran juga asli. asli. Ijazah dari SD sampai pendidikan terakhir itu asli. Asli semua ya. itu asli ya. itu yang wajib. Kalau seumpamanya ada salah satu ijazah yang hilang, kita minta untuk diurus dulu ijazahnya. Jadi diurus dulu. Biasanya kan kalau ada surat keterangan pengganti itu kita terima. Asal ada surat keterangan pengganti. Oh berarti semua kan SD nih, SD punya aku hilang nih. Berarti Terus kita ya. kita harus minta surat penggantinya di dinas pendidikan. Di dinas pendidikan. Nah itu nanti bisa kita terima. Terus berkas yang lainnya kalau udah punya paspor silakan dibawa. Ya. Kalau sudah punya hasil medical check up juga silakan dibawa. Tapi untuk paspor dan medical check up itu belum wajib, nggak apa-apa, bisa diurus, bisa dibuat ketika nanti sudah menjadi siswa siswanya. Nah kan tadi tidak boleh bertindih, tidak boleh bertato, buta warna, kemudian patah tulang Mbak. Nah itu patah tulang itu benar-benar nggak boleh sama sekali atau masih ada gimana? Kalau patah tulang itu kita dilihat dulu bagian mana yang patah tulang. Kalau umpamanya jari kelingking dan masih bisa untuk bekerja, itu nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau di bagian yang krusial yang untuk bekerja seperti tumpuan di bagian kaki atau di bagian tangan, ketika mau mendaftar di RPK Arkadia biasanya bilang sudah nggak kerasa apa-apa. Dan ini kita minta dulu untuk melakukan tes di rumah. Tes di rumah bisa. Caranya siapkan satu ember es, satu ember diisi penuh es. Terus nanti tangannya dimasukkan ke tangan atau kaki atau bagian yang pernah dimasukkan ke bagian ember itu. Jika merasa masih sangat sakit, itu kami sarankan untuk tidak mendaftar dulu. Oh berarti caranya siapkan ember diisi es penuh ya. Nanti bagian yang patah itu kan dimasukin ke dalam ember tersebut. Nanti kalau masih sakit berarti jangan dulu. Tapi kalau memang sudah oke, sudah nggak merasa apa-apa, untuk langkah selanjutnya adalah
adalah kita minta untuk melakukan medical check up di rumah sakit, kemudian nanti minta surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa patah tulang tersebut sudah baik-baik saja dan tidak bermasalah. Begitu untuk yang patah tulang, masalah patah tulang itu. Nah kan gini Mbak, kan banyak. Nah, saya kan patah tulang tapi nggak sakit. Kenapa sih kok nggak boleh ke Jepang? Nah, itu kenapa? Iya, kalau memang di sini itu memang pasti di Indonesia nggak terasa sakit ya, karena nggak ada musim dingin yang ekstrim. Oh iya. Karena kalau di Jepang itu kan ada musim dingin Iya. yang ekstrim, kadang minus sampai 5 derajat kan ada ya. Nah, ketika minus itu benar-benar dingin, nanti yang bagian yang pernah patah tulang itu akan terasa sakit atau nyeri. Ngilu ya? Ngilu, dan kalau ngilunya itu terlalu parah akan mengganggu pekerjaan, bahkan nggak bisa bekerja. Nggak bisa bekerja. Dan itu nanti paling riskannya, yang paling ditakutkannya adalah nanti bisa dikembalikan, pulangkan ke Indonesia, kan sia-sia ya Mas di sini belajar bahasa, menunggu pemberangkatan, ketika sampai Jepang mau bekerja malah dikembalikan lagi ke Indonesia. Jadi alasannya seperti itu. Iya, betul. Untuk pemagang sendiri alasannya. Jadi emang kalau di Jepang itu minusnya itu sampai -5, -7 itu sampai udah jadi benar-benar dingin ya. Jadi kalau kalian yang patah tulang kan pasti itu terasa banget sakitnya. Apalagi tulang kan gimana caranya nyembuhin, patahin ini nggak bisa. Jadi gitu ya. Nah kan untuk buta warna emang bentuknya nggak boleh ya. Nah kalau untuk mata minus gimana? Mata minus diperbolehkan dengan maksimal minusnya 2 dan tidak ketergantungan dengan kacamata. Jadi kayak untuk membaca masih bisa nggak pakai kacamata, maksudnya sehari-hari nggak. Sehari-hari tidak. Jadi masih boleh kalau untuk mata minus. Jadi emang kayak saya kan emang minus nih Mbak. Minus 2 itu ada, tapi kan saya tiap harinya emang nggak pakai kacamata. Emang tak biasain nggak pakai kacamata supaya apa? Biar nggak kulino sih banyak. Biasa. Iya. Kalau jadi masih bisa kalau yang seperti Mas Bayu itu. Nah kan untuk kalau gigi bolong gimana bisa? Gigi bolong boleh bisa, Boleh, ya? tapi dengan syarat nanti ketika menjalani masa pendidikan di sini, gigi bolongnya itu diperiksakan ke dokter, ditambalkan, kemudian kalau bisa dicabut silakan dicabut. Itu juga gigi bolong itu sama kayak masalah patah tulang tadi, karena ketika nanti di Jepang Terasa ngilu nggak bisa kerja. Dan kenapa sih harus pengobatannya harus sebelum berangkat ke Jepang? Karena nanti ketika di Jepang itu pengobatan akan lebih mahal. Bener Jadi banget. di Indonesia dulu diselesaikan semua masalah gigi itu baru berangkat. Nah repot juga sih Pak, ngurusnya itu kan Repot sendiri kan pastinya. Padahal harus kerja juga ya. Iya kan. Jadi gigi bolong kalau pas masuk LPK bisa ya, masih bisa, tapi syaratnya kalau sebelum berangkat ke Jepang harus dibenahi dulu. Harus dibenahi dulu. Iya. Nah kan setelah itu semua clear ya Mbak, tadi gigi bolong, patah tulang, kemudian mata minus kan udah semuanya clear semua. Nah gimana sih Mbak alur pendidikan atau alur pemagangan ke Jepang? Nah, tadi ya. ini yang nggak kalah penting juga, Iya, alurnya gimana? banyak. Jadi yang kepo. untuk yang kepo, untuk alurnya yang pertama yang pasti itu daftar dulu. Daftar dulu di LPK Arcadia. Caranya gampang, bisa diklik langsung di link yang ada di bio Instagram Arcadia itu ada, diisi datanya, semuanya diisi datanya semua. Ketika nanti sudah masuk ke sistem kami, akan saya follow up langsung. Nanti akan dengan saya langsung, terus nanti akan saya tentukan juga untuk jadwal tesnya. Jadi nanti ketika selesai daftar ada tes masuk, seleksi masuk untuk menjadi siswa Arcadia. Terus nanti kalaupun nggak mau mengisi di form pendaftaran itu bisa via WA. WA-nya juga ada di video ada, bisa diklik aja gitu. Nah setelah mendaftar kemudian tes diterima di siswa Arcadia kan. Nah itu nanti akan menjalani dulu pendidikan bahasa di Arcadia itu selama 3 sampai 6 bulan. Setelah pendidikan bahasa itu akan ikut wawancara job. Nah setelah ikut wawancara job itu akan ada masa menunggu dokumen
sama pemantapan bahasa. Jadi sambil menunggu itu sambil pemantapan. Pemantapan bahasa. Jadi tadi ada masa pendidikan ya kan? Ya, Sekarang masa pemantapan bahasa. Berarti bahasa udah mantap ya. Mantap. Berarti ya cuma mantap. Mantap lagi. Ya. Nah itu kalau ya dokumen apa sih biasanya yang ditunggu, ada yang tanya kan? Kok agak lama? Itu dokumennya nanti ada dokumen kontrak Jepang sama izin tinggal. Jadi ketika nanti sudah, tapi gini Mas, dalam semua proses yang tadi saya sebutkan itu 3 sampai 6 bulan, 4 sampai 7 bulan itu nggak saklek. Maksudnya nggak semua siswa itu dengan jangka waktu itu. Jadi bisa tergantung siswa itu masing-masing sendiri. Kalau lebih cepat dia belajarnya lebih cepat, udah pasti juga lebih cepat. Itu kemampuan siswa juga. Jadi kalau siswanya nangkapnya cepat semua 2 bulan itu juga bisa langsung diikutan. Ikut sama wawancara bisa langsung. Nggak harus nunggu 3 sampai 6 bulan. Tergantung siswanya masing-masing. Jadi prosesnya seperti itu. Setelah nanti ada izin tinggal turun, membuat visa dan berangkat ke Jepang dan 3 sampai 5 tahun. Berarti kontraknya itu di sini ya? Tanda tangan kontraknya nanti di Akadia. Jadi emang terang-terangan ya, nggak ada penutup-penutupan, ada gelap-gelapan tuh, nggak ada terang. Di sini terang. Gajinya juga kelihatan Terang, bisa terang banget. Aku udah lihat gaji itu langsung. Saya seneng gitu, semangat. Nah kemudian untuk alur pembelajaran atau pembagian kelasnya gimana? Alur pembelajaran pertama pembagian kelasnya ya. Jadi Akadia itu ada 5 kelas. Iya. Kelas MOS, kelas D, C, B, sama A. Nah, kelas MOS ini bagi kelas awal. Untuk teman-teman yang baru belajar bahasa Jepang, ini biasanya kan banyak banget yang belum pernah belajar bahasa Jepang. Terus ragu mau masuk LPK, nggak usah ragu. Akadia ada kelas MOS. Nanti di kelas MOS itu akan diajari gimana cara menulis bahasa Jepang, hiragana, katakana, cara membacanya, sama sikap di Jepang nanti pun akan diajari. Kalau itu sampai bisa. Itu kelas MOS itu nggak akan lama, biasanya udah 1 bulan itu udah bisa. Udah bisa ya, baca tulis ya. Nah setelah udah 1 bulan itu nanti akan dinaikkan ke kelas D. Nah, ada kelas D, C, sama D ini dalam 3 kelas ini nanti akan mempelajari bab 1 sampai 50. Kita pakainya buku Minano Nihongo. Pakainya Minano Nihongo ya, Minasan. Terus nanti di kelas A ini udah kelas yang paling tinggi. Di sana cuma nanti adanya pemantapan bahasa M4 sama pelajaran materi kehidupan Jepang. Jadi memang seperti itu alurnya, kelasnya cuma ada segitu. Terus udah berarti untuk kelas sudah ya. Oke, ya. Kelas berarti kelas MOS itu kelas kalau pas datang maksudnya kelas MOS dulu. Kelas pertama. Kemudian kelas D sampai kelas B itu ya Mbak. Bab 1 sampai bab 50. Kemudian di kelas A itu kelas mantap-mantap tadi ya. Udah pinter-pinter itu di kelas A. Isinya udah lancar bahasa Jepangnya. Nah untuk syarat wawancara jobnya sendiri apa Pak? Syarat wawancara jobnya itu nggak sulit banget. Yang pertama ya harus banget sikapnya harus bagus. Mempunyai sikap yang bagus, perilakunya juga baik. Terus yang kedua penting juga adalah bahasanya harus bagus. Jadi kalau di Akadia itu kita memang mengedepankan bahasa. Untuk peserta wawancara itu bahasanya harus sudah bisa ngomong bahasa Jepang. Karena bagi kita gini, siswa nanti ketika sampai di Jepang itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan yang mereka sehari-hari itu ketemunya bahasa Jepang semua. Kalau mereka nggak bisa bahasa Jepang, nggak lancar bahasa Jepangnya, itu akan mengganggu aktivitas mereka. Jadi kita mengutamakan bahasa seperti itu, dan juga nanti ketika wawancara itu kita nggak pakai penerjemah. Langsung ya Mbak ya. Langsung berhadapan sama orang Jepangnya, langsung ngomong pakai bahasa Jepang. Jadi itu yang diharuskan. Bagi kita nggak ada ruginya ya. Belajar bahasa kan
bahasa itu juga nggak akan hilang Iya. kok, nggak akan hilang dari ingatan kita, pasti akan ada terus. Jadi nggak ada ruginya untuk belajar bahasa. Terus syarat selanjutnya itu sudah belajar atau menguasai bab 45 Sampai bab 45 ya Mas ya. itu harus menguasai. Terus lolos pengecekan bahasa dari guru atau sensei yang ada di LPK dan KUMIE tadi yang saya bilang adalah lembaga pengawas kita yang di Jepang. Iya. Jadi lolos pengecekan bahasa dari guru dulu, baru dari KUMIE, baru oke wawancara boleh. Terus squad. Nah Jepang ini mementingkan kekuatan fisik juga. Jadi squadnya itu minimalnya 60. Cuma 60. Oh cuma. Tadi yang situasinya itu bisa lebih dari 60 Mas. Ya iya makanya itu. Kalau yang mikir wah 60 banyak banget, jangan khawatir, belajar dari dikit-dikit, nggak langsung begitu masuk 60 enggak, tapi dikit-dikit. Terus Kalau aku langsung ada cuma Mbak. cuma soalnya udah oke ya, nggak bisa ya lebih dari 60. Kamu itu kecil loh, anak muda. Terus jika ketika sudah semua itu ada syarat yang terakhir itu sudah membayar administrasi pendidikan LPK itu minimal 8 juta. Berarti untuk sebelum wawancara harus menyelesaikan tadi minimal 8 juta. Simpel caranya. Simpel ya. Nah kan pandemi ini ya Mas, bagaimana sih cara wawancara Jepang itu? Kalau dulu itu ketika sebelum masa pandemi kayak gini itu ada perwakilan dari perusahaan Jepang, entah pimpinannya, entah manajernya itu datang langsung ke sini. Jadi langsung ya? Langsung wawancara langsung, bertemu dengan calon pemagangnya. Tapi ketika masa pandemi ini kan ada Zoom, ada Skype juga, jadi masih tetap bisa wawancara. Jadi walaupun dalam pandemi ini tetap masih wawancara jalan ya? Masih jalan, wawancara kita masih tetap jalan via Skype, via Zoom itu kita masih tetap jalan. Jadi nggak usah khawatir pandemi nggak ada job, nggak ada wawancara, ada. Jadi tetap jalan ya walaupun ada pandemi, kita kan udah zaman modern juga kan. Jadi ada Zoom, ada Skype gitu kan, nggak masalah. Dan untuk kakak-kakak yang semuanya yang mau pingin banget berangkat ke Jepang dan masih mikir aduh masih pandemi, masih masuk aja dulu, belajar bahasa dulu. Terus nanti ketika insya Allah corona hilang langsung berangkat. Jadi pas ya? Waktunya juga pas. Belajar dulu. Terus nanti sambil menunggu waktu belajar itu corona udah hilang, pas berangkat ya. Daripada bingung mau di rumah ini mau ngapain, bingung habisin uang kan? Iya. Beban orang tua Mbak. Beban orang tua. Beban ya. Kalau di rumah kan jadi beban keluarga, beban orang tua kan. Mendingan belajar biar bermanfaat nantinya. Jadi masa depan cerah menanti di depan. Nikah muda juga. Nikah muda terus. Nah, kan banyak juga nih Mbak teman-teman yang khawatir nih kalau wawancara gagal itu gimana? Bisa diulang atau tidak? Bisa, kalau di dia kayak gitu wawancara gagal, ulang lagi ke wawancara selanjutnya. Jadi bisa ya? Bisa, dan itu tenang aja, kita nggak ada tambahan biaya pendidikan. Mau wawancara gagal berapapun, itu boleh ulang berapapun itu gagal, tapi kita nggak pernah berharap untuk siswa gagal wawancara. Kan langsung wawancara dapat ya pinnya. Jadi memang di LPK ini salah satu Arkadia ini kelebihannya adalah berapa kali pun mengulang wawancara nggak akan ada biaya tambahan, karena itu tanggung jawabnya Arkadia juga untuk membuat semua siswanya dapat job gitu. Jadi nggak akan nambah, jadi tenang aja, itu garansi juga sih. Kayak garansi wawancara. Emang mengulang terus kan memang nggak bayar lagi kan ya, makanya garansi lah kalau bisa dibilang gitu. Iya. Nah kemudian untuk yang pernah belajar bahasa Jepang sebelumnya itu gimana Pak? Prosesnya itu gimana? Kalau yang belum pernah belajar bahasa Jepang prosesnya sama, harus tadi ketika harus pendaftaran juga, terus harus tes seleksi juga, seleksi masuk juga, terus nanti masuk kelas mos juga. Cuman biasanya untuk yang udah pernah belajar bahasa Jepang itu nilai plusnya adalah bahasanya kan udah pasti lebih cepat lancarnya. Iya betul. Mempercepat juga proses wawancaranya. Jadi untuk
apa namanya untuk prosesnya akan lebih cepat itu nilai plusnya, tapi untuk biayanya kita tetap sama. Biayanya lo disamakan. Tetap disamakan. Cuman masuknya kelasnya itu dibedakan ya maksudnya. Masuknya kelasnya itu yang pertama nanti tetap masuk kelas MOS dulu. Oh, kelas MOS dulu tetap ya. Untuk penyesuaian pelajaran yang masalah dasar-dasar perilaku di Jepang, dasar-dasar sikapnya, dasar-dasarnya Jepang nanti itu harus dipelajari dulu. Cara laporannya dulu, cara berjalannya gimana, cara duduk nanti di kelas MOS itu diajari. Jadi harus tetap masuk kelas MOS. Kemudian nanti ketika sudah oke semuanya, biasanya sih 2 mingguan sudah bisa, terus nanti bisa dilakukan cek bahasa atau tes bahasa oleh salah satu guru di sini untuk penentuan kelas. Penentuan kelas ya. Kelas ditentukan oleh kemampuan bahasa masing-masing siswa. Jadi ada di level mana itu ditentukan ya. Nah itu nanti akan masuk kelas tersebut. Nah untuk jam belajar di Arcadia dari jam berapa sampai jam berapa? Jam belajar Arcadia itu ini disebut juga jam sekolah full karena sama kayak sekolah SMP, SMA sama. Kita belajarnya mulai dari jam 7:30 pagi, nanti selesainya jam 5 sore. Jadi Arcadia itu sistemnya bukan yang hanya datang ke sekolah hanya belajar dalam 2 atau 3 jam saja. Enggak, jadi kita full time. Jadi enggak buang-buang waktu. Jadi memang full siswa belajar di Arcadia ya dapat pendidikan yang full setiap hari. Jadi nggak rugi juga ya? Rugi juga. Dan itu bayar banyak, maksudnya bayar banyak. Nanti nggak setiap hari kan ya gimana? Gitu kan. Nah kalau di Arcadia itu setiap hari, tapi tenang Sabtu sama Minggu libur. Jadi sekolahnya cuma Senin sampai Jumat aja. Nah tadi kan ngomongin biaya itu sebenarnya berapa sih Mbak biayanya di LPK Arcadia? Di LPK Arcadia biayanya itu totalnya untuk biaya pendidikannya dari awal belajar sampai akhir nanti berangkat itu 25.500.000. Nah itu tapi nggak termasuk biaya medical check up, biaya pembuatan visa dan biaya pembuatan paspor. Berarti itu sendiri ya Mbak? Biaya medical check up, kemudian paspor, visa ya? Nanti sendiri. siswa membayarkannya sendiri tapi ke instansi yang terkait, bukan ke Arcadia. Jadi langsung ke semua rumah sakit ya, langsung ke rumah sakit. Pembuatan paspor di imigrasi langsung bayarnya di imigrasi. Jadi Arcadia nggak menerima pembayaran itu. Untuk Arcadia sendiri 25.500.000 dari awal belajar sampai akhir pemberangkatan. Berangkat berarti ya. Tapi tenang aja nih, ada yang mikirin kok banyak, kok mungkin kadang 25,5 kok banyak ya. Pembayarannya kita itu nggak langsung 25.500.000 di awal waktu belajar ataupun di akhir, tapi belajarnya itu nanti pembayarannya sesuai dengan step-step tersendiri. Ketika masuk berapa, belajar di sini berapa bulan, bayar berapa, dapat job bayar lagi, nanti ketika tanda tangan kontrak juga ada pembayaran lagi. Terus nanti ketika mau berangkat juga ada pembayaran lagi. Jadi dibayarkan bertahap. Jadi nggak langsung di awal ataupun di akhir. Nah itu mungkin plusnya juga dari Arcadia. Sebenarnya 25 juta itu ya nggak mahal sih Mbak. Maksudnya apa? Nah gajinya sendiri aja 10 sampai 15 juta. Nah 2 bulan kerja di Jepang aja udah tertutup kan? Masih sisa 5 juta. Apalagi di Jepang nanti 3 tahun. Belum lemburnya. Jadi jangan mikirin 25.500.000 banyak, pikirin nanti ketika sudah sampai Jepang berapa hasil yang didapatkan. Pikir itu ke depan ya, bukan ke belakang. Jangan kalau ke belakang nanti nubruk. Karena melihat belakang itu suram. Suram ya, enak ke depan ya. Jelas gitu, terang gitu ya. Masa lalu itu terkadang itu suram. Curhat. Nah kan tadi dari biaya 25.500.000 itu apa aja sih Mbak fasilitas yang didapatkan oleh pemagang itu? Fasilitas yang pasti asrama lengkap dengan isinya. Asrama udah dapat dari? Udah dapat asrama, ada bantal, ada tempat, ada kasurnya juga udah dapat, sama alat masak semuanya kita udah dapat nanti. Jadi udah di sini nanti akan mendapatkan semuanya itu fasilitas asrama, terus nanti dapat juga alat tulis lengkap
buku, terus buku paket, Buku nanti paket, juga ya. dapat nanti buku paket Minani Mungu itu dapat ada 4 buah. Itu nggak dikembalikan lagi ke Arcadia tapi untuk siswa. Itu untuk siswa. Baju olahraga juga dapat. Nanti ketika mau berangkat ke Jepang, akomodasi dari LPK ke bandara itu udah ditanggung sama LPK. Jadi nggak usah mikirin biaya lainnya. Jadi sudah semuanya udah termasuk itu. Jadi tiket-tiketnya, tiket pesawat juga pun. Tiket pesawat juga udah, nantinya untuk tiket pesawat juga udah nggak bayar lagi. Takutnya kan Biasanya tiketnya gimana kan? Tiketnya gimana ini, beli sendiri atau gimana kan? Udah enggak. Udah. Jadi yang perlu dipikirkan cuma biaya tadi 25,5 sama medical check up, pembuatan paspor sama pembuatan visa. Cuma itu tadi. Yang perlu dipikirkan. Nah kemudian kan di sini tuh ada dana talangan nggak Pak? Banyak ini kemarin yang tanya dana talangan ada nggak, dana talangan ada nggak? Iya. Kami ada dana talangan, tapi untuk lebih lanjut jelasnya tentang gimana dana talangannya gimana itu bisa hubungi langsung ke WA. WA yang di bio tadi. Di bio tadi ada ya. Lebih baik di WA aja karena kita pas responnya di WA Pas ya. respon ya. Daripada di IG kita lebih pas respon di WA. Lebih pas respon di WA. Karena kan kalau di IG kan sinyal kan juga bermasalah kan, sinyalnya nggak baik, emang kadang nggak masuk DM itu kan nggak masuk. Jadi kan WA aja ya, nggak usah ragu untuk WA, tanya-tanya nggak usah ragu. Kita akan menjawabnya sama pertanyaannya. Nah kalau untuk orang keluarga itu wajib asrama nggak? Kalau untuk orang keluarga sendiri kita berikan pilihan. Pilihan boleh yang mau tinggal di asrama diperbolehkan, untuk yang mau laju PP itu diperbolehkan. Jadi tapi ketika nanti yang siswa asli Purworejo yang PP ketika sudah dapat job diharuskan untuk tinggal di asrama. Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal buruk yang tidak diinginkan aja. Tapi kalau selama belum dapat job, selama belum dapat masih boleh untuk PP. Jadi kalau sebelum dapat job itu boleh PP, setelah dapat job diwajibkan ke asrama ya. Karena ya emang kalau ada hal yang tadi ya yang tidak diinginkan kan juga menghambat siswa juga untuk pergi ke Jepang kan, bisa diundur gitu kan malah rugi sendiri ya. Iya, nah betul. Nah untuk periode siswa baru itu setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali atau gimana? Kita periode siswa barunya setiap bulan sekali ada, kita penerimaan siswa baru setiap bulan sekali, dan itu kita biasanya kelas awal, kelas setiap bulannya itu dimulai di pertengahan bulan. Jadi untuk kakak-kakak yang mau mendaftar di Arcadia sebelum tanggal 15 ini akan masuk nantinya di kelas Februari. Akan masuk di kelas Februari, tapi ketika mendaftarnya nanti lebih dari tanggal 15 Februari otomatis akan masuk kelas Maret. Dan itu di pertengahan bulan Maret nantinya. Dan pendaftaran pun itu ada setiap harinya. Bisa ya Mbak? Bisa di hari dan jam kerja. Di jam kerja, jangan minggu ngecek gitu. Tahu waktu. Tahu waktu di hari dan jam kerja itu pendaftarannya setiap hari ada, dan tesnya kita juga setiap hari ada. Tes setiap hari ada, tetapi untuk kelas pertama, untuk kelasnya ada di pertengahan bulan. Jadi biar sama-sama, biar masuknya sama-sama. Maksudnya bareng gitu ya. Bareng. Terus buat teman-teman yang rumahnya Purworejo mau tanya-tanya lebih lanjut tentang LPK Arcadia, boleh aja langsung datang ke sini. Boleh Boleh ya. Langsung datang ke pada saat jam kerja ya. Pada saat jam kerja dan hari kerja kita ada di tengah kota, gampang ditemuinnya di Jalan Brigjen Kartanso nomor 24 Purworejo. Jadi dari kalau teman-teman di kota kan SMP 31 kan nanti ada gang ya Mbak ya? Gang kecil, yang kecil mobil bisa masuk, ya gang agak kecil tapi besar itu masuk, kemudian sekitar berapa meter ya? Enggak sampai 100 meter udah 50 ya, 50-an itu ada di kiri jalan itu ada LPK kami. Jadi kalau mau tanya-tanya langsung kepo gimana sih LPK itu kayak apa gitu, bisa aja main nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, atau kalau masih pengen tanya-tanya WA langsung. WA nggak apa-apa, kalau udah yakin mau langsung daftar klik aja link yang ada di bio Instagramnya kami.
jadi gampang untuk pendaftarannya. Mungkin itu semua udah saya tanyakan ya, jadi udah nggak singkat lagi. Banyak ternyata ya, Lama ya. Terus Ya. ini mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ini Teman-teman yang mau tanya, itu mungkin kita jawab di live selanjutnya ya. iya, Kalau kita ada selanjutnya live ya. kita akan buat kayak tanya jawab langsung Jawab dari langsung. komentar kita langsung jawab. Komentar langsung kita jawab. Jadi nanti tunggu live kita Tunggu live kita selanjutnya. selanjutnya. Mungkin ya Mbak, terima kasih waktunya ya Mbak ya. Sama-sama, Mas Bayu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton ya dari awal sampai akhir, atau tadi yang nontonnya baru di tengah-tengah itu, kalau butuh informasi lanjut itu bisa WA langsung di link bio kita ya. Di link bio kita itu ada WA kita, nanti saya follow up sendiri sama Mbak Deni juga ya. Jadi kita akan jelaskan bagaimana kalian mau tanya apa, kita akan jelaskan lebih lanjut. Iya, betul. Jadi udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.